Ada teman yang orangnya soleh. Ketika ajan itu kan masih wah gitu kan, wah, harusnya dihentikan dulu. Apa yang dia lakukan? Karena dia merasakan ada panggilan, dia jatuh pingsan. Setelah ditanya apa yang dia merasakan ada sesuatu dalam dirinya gejolak yang luar biasa. Dia harus melakukan ini meninggalkan itu tidak bisa. Akhirnya gejolak batinnya dia pingsan. Setelah sadar dia sholat. Itu karakter yang baik. Sampai seperti itu orang. Kita mah begini aja deh. Kalau memang belum bisa, tapi harus ditanamkan dari sekarang. Ya. Kalau orang sudah secara religius saja sudah tidak mau, jangan harap kesuksesan akan diraih. Kalaupun diraih, yakin semuanya semua. Oh, banyak cerita-cerita, contoh-contoh. Sekarang ikuti saja deh, ya ikuti saja. Dengarkan apa yang nanti disampaikan oleh guru-guru semua di sini. Nasihat yang baik, nggak lama ya, 3 tahun nggak lama. Terus ada bahasa-bahasa yang memang kurang berkenan, kurang baik, itu tinggalkan dan lupakan. Satu contoh ya, pendidikan karakter religius itu tentang sholat. Yang kedua apa? Karakter apa? Kebersihan lingkungan. Baik, ketika kamu ada di sekolah, apa yang kamu lihat ini kurang baik, nggak nyaman. Kan itu sesuatu yang aneh. Bahkan ada di satu kolom di sini lupa lagi ya waktu itu. Ada anak yang rajin gitu ya, sampai dia nyapu begitu. Jangan dinilai oleh guru, jangan dinilai oleh kepala sekolah, jangan dinilai oleh temannya. Yang menilai kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kamu sudah menjadi pribadi yang membentuk karakter dirinya, menjaga lingkungan dan kebersihan. Itu. Lalu menjaga kebersihan itu lihat lingkungan, tapi lihatlah diri kita. Menjaga kebersihan itu bagaimana sekarang? Siapa yang belum mandi? Gak usah tanya dan gak usah dijawab. Siapa yang belum makan? Siapa yang belum gosok gigi? Tanyalah diri kita sendiri. Yang menjawab itu adalah hati kita. Jadi kalau pribadi sudah tidak menjaga kebersihannya, jangan diharap dia akan mendapatkan kesuksesan. Karena karakternya karakter yang tidak baik. Pagi-pagi mandi, sarapan, dia udah fresh. Itu karakter yang baik. Ketika ayah ibunya menyiapkan makanan, itu setiap hari begitu. Dia bilang sama anaknya, mandi dulu atuh, gosok gigi dulu atuh. Udah makan, gosok gigi lagi. Itu terus saja dilakukan. Ketika di satu tempat, kemudian itu tidak dilakukan, ada yang hilang. Karena sesuatu karakter yang sudah ada dalam diri. Itu contoh kebersihan dan lingkungan. Jujur. Bagaimana di sekolah menatih mendidik kita? Di satu sekolah kalau tidak salah, ini tingkatan SD ya, mungkin SMK, SMA juga, SMP, SMA sudah ada. Ada kantin jujur. Kantin jujur. Jadi ketika dia nggak mengambil barang, kemudian di situ uangnya disiapkan, ada receh dan sebagainya, dia mengambil harganya sekian, dia mengambil kembaliannya, atau dia uang pas. Lalu pihak sekolah bagaimana? Menghitungnya setelah anak-anak pulang. Barang habis semua, kalau ada 10 katakanlah harganya 1.000 berarti 10.000 gitu ya. Oh ini kok kurang, berarti ada di antara siswa-siswinya yang tidak jujur. Ditanamkan dari sekarang gitu ya. Tapi ketika sesuatu yang memang mudah diucapkan, jujur. Kan kalau Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Tapi an-nasihat di sini diartikan kejujuran. Agama itu adalah kejujuran. Jujur kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada dirinya, kepada orang tua, kepada alamnya. Jadi agama itu sudah melatih kita untuk bersikap jujur. Oh, banyak sekali. Dalam puasa saja di siang hari berwudu, kamu nggak akan berani untuk meminum air itu. Di situ melatih kejujuran. Ada cerita begini. Ketika zaman Rasulullah SAW, itu sampai jam berapa ya? 15 menit lagi ya. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Rasulullah, oh baiklah begitu. Lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah Islam.
"Ya Rasulullah, saya ini seorang pemabuk, saya suka berzina, saya pernah membunuh." Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Apakah harus meninggalkan itu semua? Tidak. Tetapi Rasul mengatakan, kamu harus jujur. Kamu harus jujur. Si pemuda itu yang sudah masuk Islam menganggap sesuatu yang mudah sekali, gampang gitu kan. Aneh ya Rasulullah ini, saya sudah mengatakan saya suka pernah berbuat yang tidak baik gitu ya, zina, membunuh, minum minuman keras, tapi kenapa disuruh untuk meninggalkannya? Hanya mengatakan diri saya, kamu harus jujur. Setelah beberapa waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan katakanlah, dia bertemu dengan teman-temannya si pemuda itu. Dia sudah muslim, sudah masuk Islam. Kata Rasulullah harus jujur. Bertemu dengan temannya, kemana aja lu? Kira bahasa gitu ya. Lu sinilah kumpul. Kita minum-minum lagi. Oh, udah lama nih, udah rindu. Ini bahasa Tayan aja ya. Bahasa Rasulullah nggak begitu. Lalu pada saat dia akan melakukan minum-minuman keras itu, dia ingat pesannya kepada Rasulullah. Iya ya, saya ini sudah muslim, saya harus jujur. Kalau suatu saat nanti saya bertemu dengan Rasulullah, ditanya saya ini, hei pemuda, kira-kira gitu ya, kamu sudah meninggalkan minuman keras belum? Kalau saya katakan saya meninggalkan minuman ini pada saya melakukan, berarti saya bohong. Kalau saya meninggalkan ini, gitu ya, saya betul melakukan itu dan jujur begitu ya, padahal melakukan, berarti jujur dia kan, tapi padahal melakukan, maka hukum akan berlaku. Itu perang antara diri dan batinnya, saya minum atau tidak. Kalau saya minum kemudian mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak melakukan, berarti saya bohong. Kalau saya minum kemudian saya jujur, berarti hukum berlaku, saya harus dicambuk. Akhirnya perang batin dirinya. Apa yang dilakukannya? Akhirnya dia tidak melakukan Setelah itu selesai, kemudian pada satu saat ada teman perempuannya yang menggoda dan merayunya. Dulu mungkin melakukan yang tidak baik, mengajaknya lagi. Akhirnya perang lagi antara dirinya dan batin nafsu syahwatnya itu. Kalau suatu saat nanti saya bertemu dengan Rasulullah, kamu melakukan perbuatan zina tidak? Kalau aku katakan iya melakukan itu, padahal betul saya melakukan, maka hukum berlaku. Kalau saya katakan saya melakukan, padahal saya melakukan, tapi saya mengatakan tidak, berarti saya berbohong, kurang logis. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Rasulullah selesai, ya Rasulullah, apa yang kau katakan itu sadaqah, benar. Hanya ucapan jujur, tapi maknanya luar biasa. Sekarang kan tidak sedikit orang yang hebat, ya, bahkan gelarnya profesor, doktor, tapi dia masuk penjara. Kenapa dia tidak jujur? Selamat dunia akhirat. Sidik jujur, tabligh harus bisa menyampaikan bukan buat dirinya saja, tapi bisa berbagi tentang ilmu. Tahu apapun kita sampaikan, maka ilmu itu akan bertambah. Kita akan bertambah karena kita sudah berbagi tentang ini. Sidik, tabligh, amanah. Amanah itu jujur, menyampaikan, tabligh menyampaikan, amanah. Jadi ketika amanah itu dipercaya. Ketika kita hari ini diberikan kepercayaan untuk bisa belajar di sini, kan orang tua mempercayai kita, guru-guru di sini. Ini amanah orang tua, supaya juga harus menjaga ini. Jadi kalau tidak diberikan pengajaran, kamu bisa menuntut, kamu tidak bisa protes. Ketika sudah ada amanah, kamu juga membawa misi nanti suatu saat nanti bagaimana ya supaya maju seperti 10 tahun belakang ya, 5 tahun belakang lah. Saya juga pernah di sini sama Pak Yusuf, karena keluar dulu dalam satu yayasan sebetulnya masih di EKTB. Sekarang alhamdulillah bisa bergabung lagi dan sekarang sudah nampak ada perkembangan yang baik begitu. Siapa yang nanti yang menyampaikan bagaimana Yatek jangan sampai tenggelam? Ya, bukan angkot, bukan Pak. Saya agak kurang setuju. Ini sudah di-upgrade Pak. Sudah Yatek baru Pak. Dulu mah Yatek doang kan. Ini kan Yatek baru. Alhamdulillah itu bahasa Pak Yusuf sebetulnya. Bahwa kita ini harus maju sebetulnya. Kemudian tadi apa? Cinta tanah air ya. Sidik, tabligh, amanah. Cinta tanah air sudah. Sidik, tabligh, amanah, patonah. Patonah ini kan cerdas. Syarat menuntut ilmu itu harus cerdas. Bagaimana generasi sekarang ini bisa menjadi cerdas?
jangan dikotori dengan tadi no drug, no apa lagi Pak? No Alkohol. no alkohol, no cry bisa juga Pak, ya dimarahin sahabatnya bisa nangis. Jadi untuk menjadi cerdas jakian gitu ya, itu menjadi syarat utama seorang pelajar, seorang santri, dia harus cerdas. Cirinya orang cerdas itu ketika dia diperintah, dia tolong ambilkan itu, oh iya Pak, gitu. Itu cerdas. Kerjakan ini, ya kerjain. Bisa manual berapa? Ketika guru menyampaikan, kamu nggak harus bisa semua, enggak. Yang jelas kamu menuntut ilmunya kan. Belajar ini tidak dituntut untuk bisanya, tidak. Oh apalagi bisa gitu kan? Apalagi bisa. Yang dituntut oleh agama menuntut ilmunya, bisanya itu mah urusan Allah. Sudah mau melangkahkan kakinya dari rumah ke sekolah, man taqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yamut. Barang siapa melangkahkan kakinya dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yamut, maka Allah akan ampunkan dosanya kepada orang yang menuntut ilmu itu. Itu sudah merupakan satu motivasi buat kita, bahwa kita sedang menuntut ilmu akan diampuni dosanya. Bisanya mana berapa? Apalagi sudah menuntut ilmu dan bisa. Yang terakhir adalah udah ya semua ya. Sini tablet kemana Pak? Nah, itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang terakhir tadi mengingatkan kembali yang karakter itu satu religius, dua lingkungan kebersihan, cinta lingkungan kebersihan. Yang ketiga jujur, sikap jujur. Yang keempat sikap berdiri. Yang kelima ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.